Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini kita lanjut ke pertemuan ketiga. Ya, kalau minggu lalu kita udah bahas bagaimana select dan insert. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas bagaimana caranya update dan delete. Ya, jadi ini sambungan dari pertemuan kedua. Nah, ini betul-betul harus dipahami. Jadi kalau misalnya udah paham select, insert, update, delete, ya bisa dikatakan programmer pemula lah ya, atau bisa ya setidaknya bisa buat program dengan lancar lah kalau memang benar-benar udah paham yang pada ini. Oke, nah kita mulai. Yang pertama itu bagaimana mengupdate. Seperti biasa, jangan lupa aktifkan dulu Apache-nya, MySQL-nya ya. Pastikan servernya jalan 22 sampai muncul port number-nya yang di sini. Oke, dan lanjut buka VB-nya. Nah, minggu lalu kita udah buat seperti ini ya. Nah, saya yakin kalian udah buat, tinggal lanjut bagaimana caranya update. Dan di FRM data buku add, di tombol simpannya juga kita udah buat kan. Kita udah buat kisi-kisinya bagaimana proses atau logika satu tombol untuk update dan insert. Oke, jadi logikanya seperti ini. Cek dulu di tabel, ada nggak ID seperti txt ID. Kode untuk mengeceknya bisa gunakan kode seperti ini. Iya, jadi dimulai dari call connect ya. Ini wajib karena setiap apapun yang harus connect harus panggil call connect ya. Ini harus dipahami betul-betul. Nah, kemudian baris kedua ada SRSQL ya, string SQL-nya. Select bintang from TB data buku atau tabel data buku, di mana ID-nya sesuai apa yang tertera di txt ID. Txt ID yang ada di sini ya. Oke. Nah, kemudian com ini ketik seperti biasa, kemudian RD, SU reader dan RD read. Jadi record yang dibaca dari tabel tadi baca di sini. Nah, setelah dibaca, apakah benar-benar data bukunya dengan ID yang seperti tertera di form ada enggak? Nah, setelah itu dibaca, maka ditentukan. Kalau ada berarti update, kalau nggak ada berarti simpan baru ya, atau insert. Nah, minggu lalu kita udah berhasil buat insert. Nah, sekarang kita buat update-nya. Nah, untuk menggunakan update bisa gunakan kode seperti ini. Jadi kita gunakan fungsi if ya. Jika RD atau record yang sudah berhasil dibaca tadi dot hashrow, hash artinya punya, row artinya baris. Jadi jika baris dia punya baris atau barisnya ada di dalam tabel itu. Nah, gitulah kira-kira bahasanya. Jika RD hashrow sama dengan true atau barisnya benar-benar ada, maka kalau barisnya ada berarti update. Ya, berarti update. Kita pasang petunjuknya di sini. Nah, kalau nggak ada, else berarti simpan data baru. Nah, seperti itu ya. Jadi letak-letaknya udah jelas, lebih paham, lebih tahulah di mana ngeletakkan insert, di mana ngeletakkan update. Nah, untuk update-nya bisa gunakan coding seperti ini. Oke, nah di sini ada call connect. Ini wajib ya. Wajib pasti ada call connect. Setiap ada koneksi pasti kita buat call connect. Nah, kemudian strSQL atau string SQL update tabel data buku, di mana atur barcode yang ada di data buku tadi di tabel menjadi teks terbaru sesuai yang diinput. Ya, judul juga ganti menjadi apa yang kita input. Kita input di sini. Ya kan? Nah, kemudian pengarang juga diganti sesuai apa yang kita input. Ya, apa yang kita ganti dari data sebelumnya. Nah, di mana ID-nya sesuai apa yang ada di sini di txt ID. Oke? Nah, jadi ya barcode-nya diganti dengan data yang baru, judulnya diganti dengan data yang baru, pengarang dengan data yang baru sesuai data yang kita update lah. Namanya juga mengupdate kan, artinya mengganti data yang lama ke data yang baru setelah tombol simpan diklik. Di mana ID-nya sesuai apa yang tampil di sini. Nah, kenapa di mana ID, nggak where ID, nggak where barcode atau where judul dan sebagainya? Karena ID ini adalah primary key-nya atau data atau kunci data atau data yang pasti beda-beda setiap baris. Dia udah pasti beda. Kalau judul mungkin aja sama ya. Mungkin di dalam purpose itu ada beberapa buku dengan judul yang sama, bisa aja. Atau pengarang bisa aja sama ya. Bisa aja satu pengarang menulis beberapa buku dan sebagainya kan. Makanya kita pakai ID. ID itu udah pasti beda. Kalau barcode Pak kan bisa aja beda. Nah, kalau judul bukunya sama, otomatis barcode-nya sama dong. Iya kan? Nah, bisa aja beberapa buku dengan barcode yang sama ada di perpus itu. Tapi kalau ID harus beda-beda karena itu kan tergantung stok bukunya dan sebagainya. ID harus beda. Nah, makanya where ID ya, tergantung ID-nya.
ID yang jadi kunci ya. Oke, nah sekarang kita tes dulu apakah update dan insert yang kita buat berhasil jalan atau enggak. Oke, nah yang pertama klik start dulu ya, kita jalanin dulu. Oke, udah muncul. Nah, ini data yang minggu lalu kita insert. Nah, sekarang kita mau edit dulu data yang ada di sini. Contoh misalnya kayak Harry Potter. Kita mau edit, ternyata judulnya bukan Harry Potter ya, tapi ibuku bukan ibuku. Misalnya, contoh edit. Nah, ini kenapa belum berhasil editnya? Sama seperti kayak tambahkan minggu lalu. Edit ini harus dibuat dulu codingnya ya. Nah, kita kembali dulu ke form, masuk ke FRM data buku, di tombol edit ini ya. Di double klik aja, karena kan dari sini nanti mau kontrolnya. Oke, sekarang nah tugas kita memindahkan apa yang tampil di tabel sini ya, data-datanya yang tampil pada saat di start tadi seperti ini. Kita start dulu sebentar. Nah, data-data yang ada di sini supaya masuk ke dalam FRM data add supaya bisa diganti datanya. Jadi ketika diklik tombol edit, oke, kita stop dulu. Double klik edit, kita buat form show dulu ya. Jadi ketika tombol edit diklik, maka FRM data buku add .show. Oke, kita tes lagi sebentar. Nah, ketika ini dijalanin, nah misal saya klik tadi ya, Harry Potter edit. Nah, seharusnya yang ini 001 masuk kemari, barcode yang ini masuk kemari, judul Harry Potter masuk kemari, dan J.K. Rowling juga masuk kemari. Nah, bagaimana cara memindahkan datanya? Perhatikan. Kita close dulu, kita masuk ke area coding lagi ya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk memindahkan ID, perhatikan. FRM data buku add .txt id.text, maksudnya txt id yang ada di FRM data buku add. Ini ya, txt id yang ada di FRM buku add. Kita mau isi dengan 00001. Jadi kita ketik seperti ini, FRM data buku .txt id.text sama dengan, nah data untuk mengisi text ID ini diambil dari mana? Kan diambil dari data grid view yang ada di sini tadi, ya. Makanya sama dengan dgv table. Dgv table ini nama data grid view-nya ya, ini ya, dgv table name-nya .row ya, dalam kurung dgv table .current cell .row index. Nah, ini sampai di sini, ini menandakan baris keberapapun. Ya, dia membaca baris keberapapun secara otomatis. Oke, jadi mau diklik baris 1, baris 2, baris 3 itu dia baca otomatis. Nah, kemudian dot cell ini kolom ya, kolom keberapa? Jadi dari baris keberapapun dia baca kolom keberapa. Nah, untuk mengisi txt id ada di kolom berapa? Kan kolom 0 ya, artinya kolom yang pertama kali dapat. Kan paling pertama tuh ID, baru judul buku, pengarang, dan seterusnya. ID, barcode, judul buku, dan pengarang. Ya, jadi ID ada di kolom 0. Maka kita buat di sini kolom 0. Sama juga untuk data-data selanjutnya. Nah, tapi kita tes dulu satu ID ini berhasil nggak. Kita start dulu. Oke, ini ya. Nah, contoh yang ini kita edit. Nah, berhasil masuk ya. Jadi data ID yang ada di sini. Ini tadi sebentar. Nah, txt ID FRM data buku .txt id.text yang ini sama dengan data grid view dgv table ini, dgv table .row dalam kurung ini artinya row berapapun dia otomatis membaca. .cell 0, cell 0 ini sel 1, ini sel 2, ini sel 3. Jadi misalnya mau membaca barcode ya berarti selnya sel 1, mau membaca judul selnya sel 2, mau membaca pengarang selnya sel 3. Ya ingat ya, hitungannya dari 0, 1, 2, 3, bukan dari 1. Oke, nah berarti untuk barcode ada di sel 2. Nah, kita tinggal copy aja. Ya berarti FRM data buku add .txt barcode ya, .text sama dengan ini aja, kita copy langsung kemari, Ctrl V, ganti selnya menjadi sel 1 karena ini untuk barcode ya. Langsung copy lagi, Ctrl V, bagi yang kedua, keempat. Nah, ini ada FRM data buku add, ini ada text ID, kemudian yang kedua txt barcode, yang ketiga txt judul buku, kemudian txt pengarang. Kalau misalnya kalian ketik begini,
txt ini nggak muncul ya, hilang dia, langsung aja tekan Ctrl sama spasi, nanti dia akan muncul menunya seperti ini. Nah langsung jadi txt apa sekarang, pengarang ya, langsung aja diganti kan, ID ada di kolom 0, barcode ada di kolom 1, judul ada di kolom 2, dan pengarang ada di kolom 3. Selesai, langsung kita start ya, kemudian klik dulu dan edit. Oke, udah masuk semua ya, ID masuk kemari, barcode masuk kemari, judul masuk kemari, pengarang masuk kemari. Oke, as simple as that ya, sesimpel itu, gampang sekali. Tinggal ikutin coding yang ini aja. Udah? Nah, setelah datanya masuk, mana tadi kita tes? Edit. Nah, setelah datanya masuk, misal judulnya bukan Harry Potter, ternyata judulnya tadi seperti kita bilang tadi ya, ternyata ibuku adalah ayahku. Ya mungkin ibunya Lucinta Luna ya, kita nggak tahu. Oke, nah pengarangnya J.K. Rowling. Nah, kita simpan. Oke, masuk ya. Di sini udah berubah, ID 01, barcode ini, judulnya berubah, ibuku adalah ayahku. Pengarangnya J.K. Rowling. Oke, nah ini kenapa nggak hilang? Karena belum di close secara otomatis ya, jadi kita ubah dari sini lagi. Nah, setelah simpan ya, setelah update nya, update, kemudian tampilkan previewnya, kemudian close supaya dia bisa tertutup secara otomatis. Nah, kita tes lagi contoh yang kedua, ada pengarang buku ya, judulnya semua ada bener, judul buku Laskar Pelangi, yang judul buku yang legend sekali, laris sekali. Ternyata pengarangnya bukan Andrea Hirata, ternyata Andrio Prijaya. Oke, kita simpan. Ini seharusnya pada saat diklik ya, sesuai coding yang kita buat. Pada saat ini diklik, dia ngupdate, kemudian tampil previewnya, kemudian close ya. Simpan, update, close. Oke, paham ya? Sampai sini jelas ya? Jadi berjalan sesuai coding. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tinggalkan dulu di kolom komentar, nanti kita jawab. Oke, nah setelah tadi berhasil update, kita masuk ke delete. Nah, delete gunanya udah pasti semua tahu ya, ini untuk menghapus data. Oke, nah ini salah satu sesi yang paling gampang menurut saya di antara sesi-sesi yang lain, di antara update, insert, select ya. Delete ini paling gampang. Nah, bagaimana membuat delete? Kita tinggal buat coding seperti ini. Oke, nah saya jelaskan sedikit. Nah, ini dim konfirmasi, ini kita buat satu variabel yang digunakan untuk bertanya ketika orang mendelete atau customer kita mendelete, dia akan bertanya apakah data ini yakin ingin dihapus. Nah, seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba klik delete langsung datanya hilang gitu. Kadang-kadang bisa aja kan, tas salah klik atau silap dan sebagainya kan bisa aja. Nah, jadi harus ada konfirmasi dulu, seperti message box gitu ya, pertanyaan yang muncul. Nah, di sini ada satu konfirmasi sebagai dialog result. Message box, yakin data ini ingin dihapus. Nah, judulnya hapus. Kemudian ada dua button di situ, yes dan no. Kemudian ada icon question atau tanda tanya. Nah, kalau konfirmasi dialog result.yes, ini maksudnya kalau misalnya muncul pertanyaan dengan tombol yes dan no tadi, kita klik yes, maka apa yang terjadi? Menghapus. Ya. Call connect ini udah pasti seperti biasa ya. Awal pasti ada call connect. Kemudian string SQL, delete dari tabel data buku, di mana ID-nya sesuai apa yang kita pilih dari data grid view. Ya kan bisa kita ambil tuh data nilai ID-nya yang nampil data grid view. Ya kan di kolom pertama. Kan udah bisa dilihat nih, di atas juga ada caranya ya. Nah, bagaimana mengambil nilai ID? Ya dari sini. Ya pokoknya ikuti aja lah coding ini kan. ID sama dengan ini ya, karena ID ada di kolom 0 ya. Jadi di mana ID-nya sesuai apa yang tampil di data grid view yang kita pilih. Kemudian masuk kedua seperti ini dan seperti ini. Yang ketiga, ikutin aja, nggak usah terlalu dibahas bagaimana new MySQL data, SQL client dan sebagainya, ini nggak usah. Ikutin aja codingnya ya, kira-kira untuk menghapus seperti inilah codingnya gitu kan. Nah, nggak usah dipusing-pusingi kali ya. Nah, kemudian call tampilkan tabel, supaya apa? Supaya ketika setelah menghapus, data grid view-nya langsung update, yang terhapus itu bisa langsung hilang seperti itu, langsung update keadaan yang terbaru. Oke, nah kita tes dulu. Setelah berhasil ngetik seperti ini, kita tes ya, klik start.
tunggu dulu beberapa detik. Ya, kalau di laptop saya detik sih kayaknya. Oh, ternyata agak lama ya. Ayo. Oke. Nah, seperti ini. Tadi salah satu data udah saya hapus contohnya. Ini akan saya hapus lagi ya. Contohnya data ini. Perhatikan coding yang kita buat. Seharusnya pada saat button delete diklik akan muncul konfirmasi. Ya, kita klik hapus. Oke, ini konfirmasinya. Nah, ini teksnya yakin data ingin dihapus ini. Kemudian hapus ini sebagai judul ini. Dan ini message box button yes no. Ini dia, yes dan no. Kemudian message box icon question, ini dia tanda tanya. Ya, ini bisa dipilih-pilih, ada tanda seru, tanda X atau error dan sebagainya. Oke. Nah, ini ketika tombol yes diklik, apa yang terjadi? Ini dia. Oke. Nah, bagaimana mengontrol tombol no-nya, Pak? Ya, karena kita nggak kontrol apa-apa, ya, jadi pada saat diklik no ya dia nggak terjadi apa-apa. Cuman hilang doang. Nah, ketika kita klik yes, maka dia akan menghapus dan mengupdate tampilan terbaru. Yes. Oke. Hilang ya. Bukan sulap loh. Memang ada codingnya. Oke. Nah, seperti itu cara menghilangkan data, simple aja. Tergantung ID-nya aja. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke. Kalau komentar masih bingung juga, telepon saya. Kalau di telepon masih bingung juga, kita video call pakai tatap muka biar saya lihat codingnya. Kalau itu pun masih bingung juga, kalian datang ke rumah saya. Ya, kita bahas di sini. Kalau masih nggak ngerti juga, ya terakhirnya saya nggak ngerti ya kan. Kok bisa begini kan gitu kan, nggak ngerti. Nah, silahkan dipelajari dulu. Kalau nggak ngerti diulang-ulang aja videonya, ulang-ulang video sampai bisa lah ya. Mau sampai kapan ya terserah kalian lah. Ya, seminggu lah gitu kan, sampai pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita nggak ada pertemuan untuk microcontroller karena beberapa orang belum punya alatnya. Seharusnya di pertemuan ketiga udah punya kan. Nah, mungkin minggu depan udah punya semua mungkin ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya kan. Nah, jadi kita bisa langsung praktek. Ya, saya pengennya sih praktek di kampus ya. Cuman apa daya, kita praktek online aja mungkin karena belum ada keterangan bisa masuk ke kampus. Atau mungkin yang mau pengen praktek di rumah saya, datang aja kemari. Jangan lupa calling dulu karena mungkin saya jarang di rumah. Jadi pertemuan kedua nanti hari ini dua-duanya Visual Studio ya, nggak ada microcontroller. Oke. Nah, jadi setelah bisa select, insert, update dan delete, silakan kerjakan seperti apa yang kita kerjakan selama ini di perkuliahan daring. Kemudian silakan tunjukkan hasil kalian melalui video. Ya, tunjukin aja, Pak, ini nah saya udah berhasil nih, udah berhasil input data, udah berhasil update, berhasil select, tampil semua, berhasil delete, seperti yang saya kerjakan lah. Ya, seperti yang kalian lihat di perkuliahan ini. Kemudian upload video presentasinya itu ke dalam YouTube kalian, akun masing-masing ya, nggak usah numpang-numpang lah, masa YouTube aja numpang kan gitu kan, gampang ya, tinggal buat email selesai. Oke. Nah, langsung kalau udah selesai, linknya kalian apa aja, komen aja di YouTube ini ya, Pak, ini link saya, silahkan diperiksa dan sebagainya lah, seperti itulah ya. Oke, saya tunggu hari ini ya, itu aja, jangan telat lagi tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan kedua setelah ini.